Kalau saya di DPR, gue akan teriak nih. Ini aja saya nggak tahu nih hak angket ini. Saya bukan menuduh ya. Kalau oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, ini tinggal berapa bulan nih, hak angket, dia kalau ditembak duit misalnya, ini oknum ya, saya nggak tahu, goyang nggak kira-kira? Misal saya sudah tidak terpilih lagi, Oktober akan selesai. Tiba-tiba ada oknum yang kasih gue berapa puluh miliar supaya gue nggak usah ikut. Mungkin saya ambil mungkin ya. Oh, memang di sini ketika Ahok muncul, wow, langsung menjadi perdebatan di media sosial. Dan bahkan di sini ketika hasil quick count dirilis, yaitu bahkan Pak Ganjar Pranowo mendapatkan di angka 16%. Di situ sudah jarang sekali ya Ahok terlihat ya di pemberitaan, di media sosial dan sebagainya. Di situ bahkan jarang terlihat. Tetapi saat ini muncul kembali dan bahkan juga mengomentari tentang apa? Mengomentari tentang hak angket. Bahkan hak angket di sini Ahok terlihat pesimis ya. Karena di sini menurut Ahok ya, karena Ahok juga sudah pernah menjadi anggota DPR RI ya. Di sini bahkan ketika Ahok membicarakan tentang oknum tanda kutip, ketika besok sudah tidak terpilih alias bulan Oktober mendatang tidak terpilih lagi, dan siapa tahu ada yang mengiming-imingi soal dana segar misalnya, oknum tersebut pasti ya tidak akan setuju lah tentang hak angket di sini. Nah, seperti ini video dari Ahok. Nah, itu yang saya bilang, kenapa kamu diam? Bagi saya nggak ada guna, saya nggak ada kekuasaan. Kalau saya di DPR, gue akan teriak nih. Ini aja saya nggak tahu nih hak angket ini. Saya bukan menuduh ya. Kalau oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, ini tinggal berapa bulan nih, hak angket, dia kalau ditembak duit misalnya, ini oknum ya, saya nggak tahu, goyang nggak kira-kira? Misal saya sudah tidak terpilih lagi, Oktober akan selesai. Tiba-tiba ada oknum yang kasih gue berapa puluh miliar supaya gue nggak usah ikut. Mungkin saya ambil mungkin ya. Nah, ini menurut saya juga cukup masuk akal. Ketika sudah tidak terpilih lagi dan beberapa bulan juga akan selesai masa jabatan di DPR RI dan tiba-tiba ada yang menawari duit berapa miliar gitu. Kira-kira goyang tidak? Nah, itu memang menjadi pertanyaan yang serius. Makanya hak angket tersebut sangat-sangat sulit sekali yaitu terlaksana karena butuh beberapa kursi anggota dari DPR RI di sini dan juga harus ada kekompakan yaitu antara partai satu dengan partai yang lainnya. Jadi menurut saya juga tidak gampang ya. Apalagi juga anggota dewan ya. Menurut saya sangat sulit. Tetapi ya kita lihat perkembangan besok. Ya kemungkinan akan berjalannya di sini setelah 3 hari lah setelah pengumuman di KPU dan di situ ada bebarengan dengan gugatan di MK. Ya semoga saja, apalagi saat ini juga ada komitmen dari Nasdem yaitu bahkan memastikan anggota legislatornya di DPR RI dipastikan semua akan menandatangani persetujuan tentang hak angket di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Evi Drajat. Presiden mengatakan hak angket tanyakan ke DPR. Sedangkan Pak Ahok bilang oknum-oknum yang ada di DPR ditembak duit, kira-kira goyang nggak? Kalau begitu kita tunggu saja, mulus nggak nih Pak Ahok? Menurut saya sangat masuk akal sekali apa yang diungkapkan oleh Pak Ahok ini. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Namanya joget, ya pasti goyang lah, friend. Nah, di sini bahkan dari Revika Bayu setuju dengan Pak Ahok, semua emang si izin Tuhan. Mereka curang sejatinya mau mempermalukan diri sendiri. Bahkan di sini yang cukup mengejutkan ketika Ahok ditanya akan maju menjadi cagup DKI Jakarta atau tidak, dan bahkan juga sang presenter di sini yaitu akan ada Kaisang maju sebagai Pilgub DKI. Jawaban Ahok ya malah justru ya menyindir tentang terlibatnya Anwar Usman yaitu paman dari Gibran dan Kaisang. Seperti ini videonya. Karena ada satu lagi nih yang katanya mungkin bakalan masuk Pilkada DKI yaitu Mas Kaisang. Katanya itu Pilkada itu calonnya masih ada batas umur juga ya. Iya. Mungkin nanti ada temannya, ada saudara bisa ngajukan ke MK kali mungkin. Mungkin ya, saya nggak tahu. MK jilid 2 dong. Ya memang kalau kita ketahui maju sebagai cagup di situ memang usianya minimal yaitu 30 tahun. Dan Kaisang kalau tidak salah sih pada Desember mendatang pada tahun 2024 yaitu akan genap usianya 30 tahun. Artinya
Kalau pilkadanya yaitu pada bulan November, di situ artinya belum genap 30 tahun. Nah, apakah ini akan ada gugatan lagi di MK yaitu tentang usia minimum cagup di sini? Ya, kita lihat perkembangannya. Karena juga sudah ada contohnya lah, yaitu Gibran Rakabuming Raka misalnya. Ketika belum cukup umur menjadi capres dan cawapres di situ, tiba-tiba ada gugatan usia minimum capres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun bila pernah menjadi kepala daerah dan semacamnya lah. Nah, dari sini menurut saya juga sangat keren sekali, yaitu perkataan Ahok di sini, yaitu bahkan Ahok ya semuanya itu seizin Tuhan. Seperti ini videonya. Ya, Anda curangin saya pun jadi menang. Itu atas seizin Allah. Bagi saya Tuhan izinkan ini untuk mempermalukan mereka kok. Yang berkuasa ini mau mainin suara juga mungkin ya. Ya, jadi ini memang cuplikan ya. Anda bisa langsung melihatnya, yaitu di podcast Mary di sini. Nah, dari sini bahkan dari berita di sini ya. Di sini bahkan Ahok diminta sampaikan pesan ke Jokowi. Ahok sudah susah karena beda persepsi. Iya, karena beda pandangan, beda persepsi di sini ya akan sangat susah sekali bila kita menyampaikan pesan, kesan, pasti juga persepsi pasti tidak akan sama seperti dulu. Jadi memang sangat susah sekali. Di sini dari suara.com, hubungan Basuki atau Ahok dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tampaknya sudah berada di tubir jurang. Perbedaan pandangan antara Ahok dan Jokowi membuat keduanya tidak lagi berada dalam satu barisan di Pilpres 2024. Ahok sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di kubu paslon 03 Ganjar Mahfud, sementara Jokowi secara tersirat berdiri di barisan paslon 02. Di sini dalam wawancara bersama Mary Riana, Ahok secara terus terang menyatakan bahwa dirinya dan Jokowi sudah berbeda persepsi. Apa yang ingin Pak Ahok sampaikan ke Pak Jokowi? Tanya Mary Riana. Saya kira sudah susah kalau orang punya persepsi berbeda ini. Ini soal persepsi. Dulu waktu di DKI masih bisa sama. Beliau masih sepakat dengan saya, tutur Ahok. Salah satu hal yang Ahok tidak sepakat dengan Jokowi saat ini adalah mengenai bantuan sosial atau bansos. Jokowi dikritik keras karena membagikan bansos jor-joran di masa kampanye Pilpres. Menurut Ahok, saat ini yang dibutuhkan masyarakat bukan bantuan sosial, karena di dalam bantuan sosial tidak pasti ada keadilan. Negara ini didirikan untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Di dalam keadilan sosial pasti ada bantuan sosial, ujar Ahok. Ya, seperti itulah. Di sini bahkan juga ada berita dari suara.com, yaitu dibilang menghilang usai Ganjar keok, Ahok muncul lagi, nggak ada gunanya. Ya memang karena Ahok juga bukan lagi anggota DPR RI, bukan lagi menjadi gubernur DKI dan lain sebagainya. Jadi Ahok di sini sangat tahu betul lah posisi Ahok sebenarnya. Jadi bahkan ya tidak mau lah mengomentari tentang apapun, kecuali di sini ya memang diundang di podcast dan akhirnya semua juga diutarakan dalam podcast di sini. Nah, bagaimana menurut Anda, yaitu pandangan Ahok di sini tentang hak angket? Pasti akan ada oknum-oknum ya yang bisa goyang karena uang. Ya, siapapun lah besok presiden dan wakil presidennya, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.